Kaum muslimin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Pada khutbah kita di siang hari ini, khatib ingin menyampaikan sebuah kisah. Menyampaikan sebuah kisah dari sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mulia. Itu sahabat yang bernama Rabi'ah ibni Ka'ab al-Aslami. Seorang sahabat yang bernama Rabi'ah bin Ka'ab al-Aslami. Sahabat ini merupakan sahabat yang sangat loyal kepada Rasulullah, yang selalu menemani Rasulullah dan memenuhi segala hajat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan pada saat Rasulullah ingin melaksanakan ibadah salat, air wudhu sudah disediakan untuk Rasul mengambil air wudhu. Semua hajat Rasulullah sudah disediakan olehnya. Begitu cintanya, begitu sayangnya, begitu beradabnya seorang sahabat yang bernama Rabi'ah bin Ka'ab al-Aslami ini kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga suatu ketika dia menceritakan, an Rabi'ah bin Ka'ab al-Aslami qala kuntu abitu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fa ataituhu bi wudu'ihi wa hajatihi faqala li sal ya Rabi'ah fakultu as'aluka murafaqataka fil jannah qala awa ghaira zalik qultu huwa zaka qala fa inni ala nafsika bikasratis sujud rawahul Muslim. Kaum muslimin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Artinya dari Rabi'ah bin Ka'ab al-Aslami radhiyallahu anhu, ia berkata, aku pernah bermalam bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu aku membawakan air wudhu dan keperluan beliau. Maka beliau bersabda kepadaku, mintalah sesuatu kepadaku wahai Ka'ab. Lalu aku meminta agar aku bisa bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di surga. Lalu beliau bersabda, apakah ada yang lain wahai Ka'ab? Lalu aku menjawab, itu saja ya Rasulullah. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kalau begitu bantu aku untuk mewujudkan keinginanmu itu dengan engkau memperbanyak sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Dari kisah yang disampaikan oleh Ka'ab ini yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, setidaknya ada dua hal yang menjadi pelajaran buat kita. Pertama, seorang sahabat yang mulia ini dia begitu beradab dan berkhidmatnya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitu loyalnya seorang sahabat kepada seorang pimpinan. Begitu loyalnya seorang bawahan kepada atasannya, sehingga hajat atasan itu ia penuhi. Terlebih lagi hajat itu jika untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan seorang pimpinan, seorang atasan melihat ada bawahannya yang begitu loyal terhadap dirinya, maka dia menawarkan diri, apa yang bisa aku bantu. Ini yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasul mengatakan kepada Ka'ab, wahai Rabi'ah bin Ka'ab, apa yang bisa aku bantu? Mintalah kepadaku. Tentu jika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, seorang manusia pilihan, seorang manusia yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, apa yang diminta oleh Rasulullah sudah pasti akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, Rabi'ah bin Ka'ab ini dia tahu bahwa ini adalah momen spesial terhadap dirinya. Inilah yang ia tunggu-tunggu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Coba kita lihat apa yang ia minta. Ka'ab bin Rabi'ah ini yang ia minta adalah sesuatu yang begitu berharga, yang tidak ada tandingannya dengan apapun. Dia tidak meminta jabatan, dia tidak meminta harta, dia tidak meminta apapun yang berkaitan dengan dunianya. Walaupun dia seorang yang miskin, walaupun dia seorang yang biasa-biasa saja, tetapi dia tidak meminta itu kepada Rasulullah SAW. Yang ia minta adalah urafiquka fil jannah ya Rasulullah. Aku minta satu ya Rasulullah, beri kesempatan aku untuk bersama denganmu di surga kelak. Bayangkan
Bagaimana jika kita yang diberikan kesempatan ini oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Sekarang bisa kita tanamkan di dalam diri kita. Kita lihat kepada diri kita. Selama ini apa yang kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala? Dalam sujud kita, dalam munajat kita, dalam doa kita, apa yang kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala? Jangan-jangan semuanya berkaitan dengan dunia kita. Sesuatu yang pasti akan berpisah dengan kita. Kita minta kesehatan. Sampai kapan kesehatan akan kita dapatkan? Kita minta harta, berapa lama harta itu bertahan kepada diri kita? Kita minta hal-hal yang berkaitan dengan dunia. Tetapi kalau kita berkaca atau misalkan kita lihat kisah dari Rabi'ah bin Ka'ab ini, dia minta kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah sesuatu yang tidak ada nilainya, sesuatu yang begitu tinggi harganya, yang tidak ada bandingannya dengan apapun. Masuk surga dan bertemu dan bersama dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kaum muslimin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Kemudian yang kedua yang menjadi pelajaran buat kita. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sudah memberikan bayangan, memberikan pilihan kepada kita. Pada saat Rabi'ah bin Ka'ab ini meminta kepada Rasulullah, Rasulullah tidak menolak. Tetapi apa kata Rasulullah? Fa'inni binafsika bikasratis sujud. Wahai Ka'ab, keinginanmu itu bisa terwujud, bisa terrealisasi dengan satu syarat. Maka bantu aku untuk merealisasikan keinginanmu itu supaya engkau banyak-banyak sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Hal ini bukan hal yang mustahil bagi kita. Bukan sesuatu yang tidak mungkin bagi kita. Jika kita bercita-cita ingin masuk surga dan berjumpa dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Rasul sudah mengingatkan kita, sudah berpesan kepada Ka'ab ini banyak-banyak sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Menandakan dalam kehidupan kita, kalau kita cinta kepada Rasul, jangan hanya kita mengucapkan dengan lisan kita, tetapi buktikan dengan tindakan keseharian kita. Rasul begitu banyak dia sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga pada saat istrinya Siti Aisyah mengatakan, "Ya Rasulullah, engkau sudah mendapat jaminan surga dari Allah Subhanahu wa taala." Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Apakah tidak berhak aku sebagai hamba yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala? Sujudnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diceritakan sampai bengkak kakinya. Karena begitu banyak salat malamnya, begitu banyak sujudnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu bagaimana dengan kita? Minimal jangan sampai kita meninggalkan kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Laksanakan salat 5 waktu. Jika mampu, mari kita kerjakan salat-salat sunnah. Apalagi kita sudah dididik oleh bulan suci Ramadan, kita mampu melaksanakan salat malam. Kita mampu melaksanakan ibadah-ibadah yang lain yang bisa mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka setelah bulan suci Ramadan berlalu, diingatkan dengan hadis ini, maka mari kita menanamkan di dalam diri kita supaya kita banyak sujud kepada Allah sebagai bentuk jaminan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kita akan masuk ke dalam surga dan berjumpa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin amin ya rabbal alamin.